Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah pengantar bisnis syariah. Hari ini pemateri akan membahas tema wilayah halal haramnya bisnis dalam Islam. Sebelum pemateri memaparkan materinya, maka Bu Mei akan membahas terlebih dahulu terkait teknik atau teknisnya penulisan karya ilmiah tugas makalah ini. Jadi secara untuk covernya sudah sesuai ya, prodi ekonomi syariah, surat tinggal Islam Muhammad Oke, untuk logo lagi-lagi terlalu besar, jadi nanti mungkin bisa disesuaikan dengan perbandingan 5:5, seperti itu. Ini lebih ke spasinya saja. Kata pengantar, di kata pengantar terlihat bahwa belum dirata kanan kiri. Jadi ini ya perbedaannya, ini before, after, setelah dirata kanan kiri. Oke. Untuk ucapan terima kasih dimulai dari Ketua STAI Muhammadiyah Tulungagung, dilanjut Kaprodi Ekonomi Syariah, dilanjut dosen pengampunya, selanjutnya rekan sejawat atau rekan seangkatan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah oke. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini lagi-lagi di makalah ini masih rata kiri. Jadi belum rata kanan kiri. Ini before-nya, ini after-nya. Di sini ada footnote-nya di latar belakang. Itu footnote-nya di paragraf kedua. Paragraf pertama, ketiga, dan keempat ini dapatnya dari mana? Apakah pemikiran dari penyusun atau penulis? Jika pemikiran sendiri maka tidak perlu adanya footnote. Tapi jika kita mengambil referensi atau rujukan dari sumber literatur, maka wajib untuk dicantumkan footnote-nya. Seperti itu. Untuk bab 1 pendahuluannya, ini belum di bold atau ditebalkan. Ini before-nya, ini after-nya. Setelah bab 1 pendahuluan itu di enter 1 kali sehingga ada jaraknya seperti ini, tampilannya ini before, sebelum Bu Mei enter, setelahnya seperti itu. Nah, untuk penulisannya setelah ada poin alat terbelakang, maka di sini ada beberapa paragraf harus diluruskan seperti ini. Nah, untuk paragrafnya menjorok masuk satu, oke, tampilannya nanti seperti ini ya. Nanti bisa diperbaiki lagi yang halaman-halaman selanjutnya. Rumusan masalah poin B. Jadi di rumusan masalah ini ada tanda baca titik, titiknya dihapus atau dihilangkan, maka masuk ke rumusan masalah yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini dikasih angka. 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Ini ada G ini membahas apa? Nah, tujuan penulisan atau tujuan pembuatan makalah ya, ini redaksi yang digunakan, maka jumlahnya itu menyesuaikan dengan rumusan masalah. Nah, karena rumusan masalahnya A sampai G, G-nya ini kosong, ini harus menyesuaikan A, B, C, D, E, F, G, ini diganti dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu ya. Nah, nanti disesuaikan untuk penulisannya, ini untuk daftar isinya, good. Kita masuk ke bab 2 pembahasan. Nah, di bab 2 pembahasan ini terlihat untuk penulisannya masih sangat tidak rapi seperti itu, jadi harus rata kanan kiri. Terus untuk penyusunan paragrafnya juga harus sistematis, presisi ya, seperti itu. Nah, di sini juga untuk peletakan footnote-nya, footnote 2, 3 itu apakah rujukannya berbeda? Bagaimana dengan nomor 1? Bagaimana dengan atasnya redaksi dari nomor 1? Apakah itu sumber literasinya sama? Seperti itu. Ini juga perlu diperhatikan sampai ke bawah ya. Ini sama, masih belum rata kanan kiri dan juga penulisannya masih harus diperbaiki lagi seperti itu. Nah, ini ada pandangan bisnisnya juga sama di poin ini. Sini halaman ke-8 masih sama. Untuk problematikanya ini juga sama ya, belum rata kanan kiri. Nanti untuk penulisan footnote-nya ini harus diperbaiki lagi. Sama. Ini juga masih sama, tidak rata kanan kiri, dan untuk rujukan, untuk kutipannya juga diperhatikan.
Untuk kesimpulan, ini menjawab dari rumusan masalah tentunya, dari mana redaksinya kita dapat dari pembahasan. Jadi rumusan masalah tadi ada pertanyaan yang akan dijawab di bagian 3 penutup, di kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini, maka redaksinya diambil dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh pemateri. Jadi harus sesuai. Jadi ini juga untuk penulisannya harus disesuaikan seperti itu ya. Masuk ke saran, oke, ini juga sama, saran masih belum rata kanan kiri. Nah, untuk penulisan daftar pustaka, ini tidak center, tapi rata kanan kiri sama, hanging, jadi diperhatikan ini before ya, sebelumnya. Jadi ini diletakkan di sini. Oke, seperti ini. Ya. Ini mungkin hurufnya caps lock semua, jadi nanti bisa uppercase-nya diganti capitalize each word ini ya. Jadi yang depan hurufnya besar, nanti yang setelah depan itu kecil. Seperti itu. Nanti bisa diperbaiki. Untuk tata letaknya juga diperhatikan. Sementara itu dulu yang dapat Bu Mei sampaikan untuk makalah ini. Jadi diharapkan nanti ada perbaikan ke depannya. Seperti itu ya. Terima kasih kepada pemateri dan juga rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.